Dulu Ustadz pimpinan pesantren yang memakai ilmu ini, kini satu orang tua murid yang miskin dan tak berdaya, yang anaknya dibully. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Universe Korean karya penulis Lele Laila kembali lagi dengan sequelnya. Kedua film secara cerita tak berkaitan, namun memiliki kesamaan tema alias bersifat antologi. Secara cerita bisa dibilang Korean pertama lebih menarik, terutama dari segi misteri-misteri yang ada di awal cerita, hingga berujung ke motif sebenarnya kejadian membludaknya jin Korean ke pesantren tersebut. Lalu seperti apakah kisah Korean 2 ini? Mari kita bedah trailernya. Cerita berpusat pada Makmur yang diperankan oleh Fedi Nuril, seorang ayah tunggal yang sangat menyayangi anaknya bernama Jaya yang diperankan oleh Fikri. Jaya ini ternyata di sekolahnya suka disiksa oleh siswa-siswa lainnya dan sama sekali tidak bisa melawan. Ketika Jaya mengadu ke kepala sekolah hanya menceramahinya bahwa lelaki itu harus kuat menghadapi cobaan. Siksaan Jaya tak hanya terbatas di sekolah, melainkan sampai ke rumahnya. Hingga Makmur sendiri menjadi saksi matanya. Makmur kemudian membantu Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah. Kepala sekolah menolak laporannya dengan alasan jika diproses dan beritanya tersebar, itu akan mencemarkan nama baik sekolah. Para pelaku kekerasan akhirnya bebas tanpa hukuman. Makmur pulang dengan wajah lemas, padahal yang ia inginkan hanyalah anaknya belajar dengan tenang di sekolah ini. Merasa hukum manusia dan institusi sekolah telah gagal melindungi anaknya, Makmur dikuasai amarah. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas demi membalas dendam. Aktor Fedi Nuril yang dulu biasanya dikenal dengan peran protagonis pria baik-baik dalam sinetron dan film romansa, kini untuk kesekian kalinya main di film horor dan tampil sangat berbeda. Hal tersebut tampak dalam adegan close-up wajah Makmur dengan ekspresi dingin dan penuh dendam saat melakukan ritual. Makmur melakukan ritual terlarang untuk memanggil dan bersekutu dengan jin Korin, atau dikenal dengan kembaran gaib manusia. Belum diketahui dari mana Makmur mendapatkan ilmu ini, tapi adegan ini menyiratkan bahwa ada sebuah buku berjudul Risalah Jin yang tersebar dan menjadi alat untuk mempelajari ilmu ini. Buku ini juga muncul di Korin 1. Makmur ingin menggunakan kekuatan Korin untuk meneror dan menyakiti para siswa yang telah menyiksa anaknya. Secara instan, Korin bangkit dan mulai mengambil alih beberapa siswa di sekolah. Kini pelaku penyiksa Jaya yang mendapat siksaan. Siswa pelaku kekerasan diteror oleh sosok yang terlihat persis seperti diri mereka sendiri, menciptakan ketakutan psikologis karena musuh mereka adalah bayangan cermin mereka sendiri. Namun ternyata ritual pemanggilan Korin berjalan kacau. Tak hanya satu sekolah, jin Korin berdatangan hingga satu desa di sekitaran sekolah tersebut. Hampir seluruh warga desa berdiri diam serentak, lalu menoleh bersamaan dengan gerakan yang tidak manusiawi. Barulah kita diperkenalkan dengan protagonis utama film ini bernama Fitri yang diperankan oleh Wafi Zihan, seorang guru bimbingan konseling baru di sekolah Jaya. Ia mulai mencurigai adanya ketidakberesan di sekolah dan desa tersebut. Banyak kejanggalan pada perilaku warga dan siswa yang terlibat kasus Jaya. Apa yang dimulai sebagai balas dendam pribadi berubah menjadi bencana massal. Fitri harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan teror ini sebelum seluruh desa binasa. Sementara Makmur terjebak antara kepuasan balas dendamnya dan kengerian melihat dampak perbuatannya yang tak terkendali. Sebaliknya, Jaya tak senang melihat kondisi ini. Dia malah sedih dan ketakutan. Ia hanya ingin tenang belajar, bukan kekacauan massal yang diinginkannya. Korin 2 menggeser fokus dari horor pesantren di film pertama menjadi horor keluarga, sosial, dan lingkup pendidikan. Inspirasinya adalah gabungan dari kepercayaan agama tentang kembaran gaib dan realitas sosial yang kelam tentang ketidakadilan dalam kasus perundungan anak. Skala terornya juga meningkat dari hanya satu institusi pendidikan menjadi satu desa, namun dengan motif yang jauh berbeda.
Pemanggilan ritual korin pertama adalah untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang kedua memiliki niat untuk menyelamatkan anaknya. Secara etimologi bahasa Arab, kata korin berarti teman, pasangan, pendamping, atau sesuatu yang menyertai. Korin muncul dalam hadis riwayat Muslim nomor 2814. Setiap manusia tanpa terkecuali nabi memiliki pendamping dari golongan jin. Film horor seperti Korin 2 sebenarnya adalah mengkritik fenomena sosial yang disebut Spiral of Silence di sekolah. Spiral of Silence terdiri dari 3 elemen pokok. Yang pertama adalah normalization. Bullying dianggap kenakalan biasa atau uji mental. Yang kedua adalah victim blaming. Ketika korban melapor, mereka justru disalahkan, dibilang baper, cengeng, atau tukang ngadu. Yang ketiga dan terakhir adalah bystander effect. Guru dan siswa lain tahu, tapi diam karena takut atau tidak mau repot. Berikut adalah kasus-kasus nyata di Indonesia yang memiliki kemiripan pola dengan motivasi karakter makmur di Korin 2. Yang pertama adalah kasus Fatir di Bekasi yang dikenal dengan tragedi hanya bercanda. Kasus ini sangat mirip dengan pemicu emosional di Korin 2, di mana pihak sekolah dianggap menyepelekan penderitaan korban. Pada Februari 2023, siswa SD bernama Fatir disliding atau dijegal oleh teman sekelasnya hingga jatuh. Kakinya mengalami cedera serius yang memicu kanker tulang hingga harus diamputasi. Tragisnya Fatir meninggal dunia pada akhir 2023. Yang kedua ada kasus Gontor di Ponorogo. Seorang santri berinisial AM berusia 17 tahun meninggal dunia pada tahun 2022. Awalnya pihak pesantren mengabarkan kepada orang tua yang bernama Ibu Soimah bahwa anaknya meninggal karena kelelahan. Kasus ini baru meledak dan ditangani serius setelah sang ibu mengadu ke pengacara Hotman Paris dan viral. Yang ketiga dan terakhir adalah kasus Pinus Simpruk di Jakarta. Seorang siswa berinisial RE mengaku dikeroyok dan dilecehkan secara verbal oleh sekelompok siswa yang menyebut diri mereka anak pejabat atau ketua partai. Korban mengaku diancam dan dibanggakan dengan status orang tua pelaku, menciptakan situasi di mana korban merasa hukum tidak bisa menyentuh pelaku. Dalam film ketika hukum manusia macet, karakter lari ke hukum gaib. Di dunia nyata ketika hukum macet, dampaknya adalah trauma seumur hidup atau hilangnya nyawa.